Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, di sini ada FR P3K dan SKB Perawat 2024 yang terbaru teman-teman ya. Nah, untuk hari ini ya, jadi di sini ada fungsi keluarga dan undang-undang aborsi. Nah, oke teman-teman ya. Jadi kita akan tiap hari membahas tentang FR ya. Nah, nantinya mungkin nanti ada referensi buat teman-teman pada mengatasi ujian pada hari-hari berikutnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang soalnya teman-teman ya. Untuk sebelum membahas soalnya, langkah baiknya teman-teman silakan mendukung channel kami dengan cara mensubscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal yang terbaru tentang P3K dan SKB, dan terbarunya adalah file reportnya untuk soal-soal yang diujikan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita memberikan soalnya teman-teman ya, jadi teman-teman tak kasih materinya teman-teman ya. Jadi teman-teman fokus pada ini saja ya. Nanti kita akan kasih materi kemudian kasih soalnya. Jadi biar teman-teman juga hafal ya. Oke, kita akan bacakan. Di sini ada secara umum fungsi keluarga menurut Friedman 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi afektif, adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain di luar rumah teman-teman ya. Nah, nanti jadi ini mengajarkan ya segala sesuatu untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Nah, ini termasuk kasih sayang ya, saling mendukung, saling menghargai antar anggota keluarga teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk fungsi afektif. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Nah, dan tempat bersosialisasi adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Jadi ini intinya mempersiapkan ya anak untuk berkehidupan sosial di masyarakat teman-teman ya. Nah, subnya adalah membina sosialisasi anak ya, kemudian membentuk norma tingkah laku sesuai perkembangan anak, meneruskan nilai budaya keluarga. Nah, budaya keluarga seperti apa ya? Mungkin kalau budaya keluarga dengan sopan ya, kemudian mempunyai tata krama ya, kemudian kalau menggunakan bahasa halus ya. Nah, seperti itu merupakan nilai budaya keluarga salah satunya teman-teman ya. Oke, kemudian menginjak yang ketiga adalah fungsi reproduksi. Nah, ini adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Otomatis di sini subnya adalah memiliki keturunan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat adalah fungsi ekonomi. Nah, yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini fungsi ya. Ini juga masuk dalam keperawatan teman-teman ya. Jadi fungsi ekonomi, nah bagaimana cara nantinya ya mencari sumber penghasilan ya, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian menabung. Ini termasuk dari fungsi ekonomi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal aja di sini. Oke, kemudian yang kelima adalah fungsi keperawatan atau pemeliharaan kesehatan. Nah, yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Nah, ini dikembangkan menjadi tugas di bidang kesehatan. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau subnya merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, 5 fungsi keluarga ini teman-teman harus hafal ya. Nah, di sini kita kasih materi jadi biar teman-teman hafal dan mengerti, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kita kasih materi, akan nantinya kita berlanjut ke soal-soalnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa terasah untuk fungsi otaknya ya, jadi biar hafal nantinya ya. Nah, oke. Di sini ada Bapak S adalah seorang kepala keluarga dengan istri Ibu N. Mereka memiliki seorang anak bernama anak K 4 tahun. Nah,
Bapak S adalah seorang yang suka berteman dan membantu orang sekitar yang sedang kesulitan. Oleh karena itu, Bapak S menginginkan anaknya juga memiliki perhatian pada lingkungan sekitar. Bapak S sering membawa anak K pergi bermain ke tetangga dan mulai membiarkan anaknya bermain di luar rumah. Nah, fungsi keluarga apakah yang sedang dijalankan Bapak S? A. Fungsi afektif, kemudian B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi perawatan kesehatan, D. Fungsi ekonomi, atau E. Fungsi reproduksi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, oke, kita cari ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada Bapak S ya, adalah seorang kepala keluarga dengan istri Ibu N ya. Nah, ini berarti suami istri ya. Kemudian mereka memiliki seorang anak bernama anak K. Kemudian Bapak S adalah seorang yang suka berteman dan membantu orang sekitar yang sedang kesulitan. Nah, ini ya. Kemudian oleh karena itu Bapak S menginginkan anaknya juga memiliki perhatian pada lingkungan sekitar. Nah, kemudian Bapak S sering membawa anak K pergi bermain ke tetangga dan mulai membiarkan anaknya bermain di luar rumah. Nah, dari data-data tersebut, teman-teman, berarti otomatis apa teman-teman? Di sini adalah fungsi sosialisasi teman-teman ya. Nah, jadi fungsi dari sosialisasi itu sendiri itu adalah Bapak S selaku kepala keluarga, dia menginginkan anaknya memiliki perhatian pada lingkungan sekitar seperti yang dilakukan oleh Bapak S. Nah, itu merupakan fungsi sosialisasi yang diterapkan oleh Bapak S kepada anaknya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini fungsi sosialisasi teman-teman ya. Nah, kalau afektif ini berarti kasih sayang ya, perhatian, menghargai antar anggota keluarga. Nah, di data-data soal tersebut tidak disebutkan teman-teman ya. Kemudian fungsi perawatan kesehatan. Nah, di sini tidak disebutkan tentang anggota keluarga yang sakit teman-teman ya. Kemudian merawat, membawa ke rumah sakit atau puskesmas teman-teman ya. Di sini tidak disebutkan. Nah, kalau fungsi ekonomi jelas ya, berarti mencari sumber penghasilan ya, kemudian bisa menabung. Nah, kemudian fungsi reproduksi otomatis memiliki keturunan teman-teman ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut biar teman-teman hafal lagi. Nah, ini jawabannya B ya. Oke. Nah, di sini data fungsi keluarga yang didapatkan perawat dari keluarga Bapak X adalah keluarga yang mampu menyediakan pangan, papan, dan sandang, serta perlindungan terhadap bahaya. Nah, fungsi keluarga yang telah dikaji oleh perawat adalah fungsi A. Sosialisasi, B. Afektif, kemudian C. Ekonomi, D. Perawatan kesehatan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya jelas ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita cari kata kuncinya teman-teman ya. Jadi di sini ada data fungsi keluarga yang didapatkan perawat dari keluarga Bapak X adalah keluarga yang mampu menyediakan pangan, papan, dan sandang, serta perlindungan terhadap bahaya. Nah, ini otomatis berarti apa teman-teman? Fungsi dari ekonomi teman-teman ya. Jadi di sini fungsi ekonomi menyediakan ya papan, ya, rumah maksudnya, kemudian pangan berarti makanan ya, kebutuhan sehari-hari, kemudian pakaian. Nah, ini termasuk fungsi
ekonomi teman-teman ya. Jelas ya? Oke, nah ini ada jawaban C ya. Nah, ini untuk E juga reproduksi tapi tidak termasuk teman-teman ya. Oke, lanjut ya biar teman-teman hafal lagi. Nah, di sini ada soal lagi. Tuan B mengeluh dadanya sakit, sesak hilang timbul selama 1 minggu. Pasien memang mempunyai riwayat asma ya. Maaf, ini asma ini ya. Asma dan juga perokok aktif di masa mudanya. Pasien mengeluh tidak mau berobat dengan beralasan nanti akan sembuh-sembuh sendiri. Kakak pasien sudah membujuk pasien untuk segera berobat ke puskesmas biar nanti ditangani tim medis secara cepat dan bisa sembuh. Namun, pasien tetap bersikukuh lebih baik di rumah saja. Berdasarkan data di atas termasuk fungsi keluarga apa? A. Sosialisasi, B. Afektif, C. Ekonomi, D. Perawatan kesehatan, E. Reproduksi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, jadi kita cari kata kunci di soalnya teman-teman ya. Jadi Tuan B ini mengeluh dadanya sakit. Sesak hilang timbul selama 1 minggu ya. Kemudian pasien memang ya mempunyai riwayat asma dan juga perokok aktif di masa mudanya. Pasien mengeluh tidak mau berobat ya dengan beralasan nanti akan sembuh-sembuh sendiri. Kakek pasien sudah membujuk pasien untuk segera berobat ke puskesmas biar nanti ditangani tim medis secara cepat dan bisa sembuh. Namun pasien tetap bersikukuh lebih baik di rumah saja. Nah, berdasarkan data di atas, nah jadi ini kan intinya dia ini mengeluh dadanya sakit ya, kemudian sesak ya, hilang timbul 1 minggu. Nah, ini kemudian dari kakak ya. Nah, ini ya. Dia tidak mau berobat dengan alasan akan sembuh. Nah, sembuh-sembuh sendiri ya. Nah, kakak pasien sudah membujuk pasien untuk segera berobat ke puskesmas biar nanti ditangani tim medis secara cepat. Nah, ini termasuk apa? Perawatan kesehatan ya. Merawat anggota yang sakit. Nah, ini termasuk perawatan kesehatan teman-teman ya. Kalau sosialisasi sudah jelas ya. Nah, jadi di sini tidak disebutkan tentang bersosialisasi dengan tetangga dan lain sebagainya. Kalau afektif, nah ini juga tidak. Ini ada sebenarnya ya, kasih sayang ya terhadap si pasien ya dari kakaknya. Tapi di sini lebih mengarah kepada perawatan karena di sini sudah ada keluhan ya, mengeluh dadanya sakit, sesak hilang timbul selama 1 minggu, tapi dia tidak mau dibawa ke puskesmas. Nah, ini termasuk dalam perawatan kesehatan. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau ekonomi otomatis tidak ya, reproduksi juga tidak ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, hafal ya. Nah, jawabannya, oh maaf, ini jawabannya adalah D ya. Oke. Lanjut. Nah, itu tadi sudah fungsi keluarga teman-teman ya. Jadi di sini kemudian ada undang-undang ya. Oke, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Termasuk pada pasal berapa? A. Pasal 60 ayat 1 ya, kemudian B. Pasal 60 ayat 2, kemudian C. Pasal 60 ayat 3, D. Pasal 60 ayat 4, E. Pasal 60 ayat 5. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, pasal 60 ayat 1. Nah, di sini disebutkan ya, pasal 60-nya
Ini ya ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus banyak membaca, teman-teman ya. Nah, jadi di bola baleni ya. Jadi nanti akan hafal-hafal sendiri, teman-teman ya. Oke, nah lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada lagi ya tentang aborsi. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami merupakan pasal berapa? A. Pasal 60 ayat 1, kemudian B. Pasal 60 ayat 2, C. Pasal 60 ayat 3, dan D. Pasal 60 ayat 4, atau E. Pasal 60 ayat 5, teman-teman. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah B ya, pasal 60 ayat 2, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada sesuai dengan undang-undang ya, teman-teman ya. Jadi di sini nah ini ya. Nah, di sini harus hafal, teman-teman ya, pasal 60 ini ayat 1 dan ayat 2. Nah, barangkali nanti masuk ya, teman-teman ya. Nah, setiap orang mohon maaf, kita bacakan yang kedua aja, yang satu sudah ya tadi ya. Jadi di sini pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, otomatis ini ya, teman-teman ya. Ya, hanya dapat dilakukan yang pertama, poin A adalah oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Kemudian poin B, pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dan C adalah dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban perkosaan, teman-teman. Nah, itu jawabannya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal ya, seperti ini. Nah, mungkin saja pas ketika teman-teman menjawab soal, nanti pas ketemu ada undang-undang aborsi. Karena memang ada beberapa 7 atau mungkin 100 soal ya, itu bisa diacak, teman-teman ya. Dan itu juga bermacam-macam, kriteria soalnya juga ada, teman-teman ya. Oke. Semakin teman-teman memperbanyak belajar, nantinya akan semakin memperbanyak pengetahuan nanti, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Saya doakan untuk teman-teman yang berjuang di SKP dan juga di P3K, semoga lulus di tahun ini, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.